Jika ada seorang ibu yang sedang hamil, jangan pernah abaikan video ini. Karena apa yang akan saya ceritakan bukan sekadar cerita, tetapi bisa menjadi kenyataan pahit yang terjadi di sekitar kita. Ini adalah kisah tentang seorang ibu muda yang seharusnya merayakan kebahagiaan kehamilannya, namun justru berakhir di ruang ICU, berjuang antara hidup dan mati hanya karena gejala yang terlihat sepele. Bayangkan seorang perempuan berusia 24 tahun, baru 1 tahun menikah, penuh semangat menanti kelahiran buah hati pertama. Hidupnya tampak sempurna, suami yang penyayang, keluarga yang menanti dengan bahagia, dan janin yang tumbuh sehat dalam rahimnya. Namun pada suatu malam, semua itu berubah drastis. Sang suami panik ketika istrinya tiba-tiba kejang di ruang tamu. Dalam hitungan menit, kebahagiaan berubah menjadi teror. Ia dilarikan ke IGD, dokter menyebut satu kata yang mengubah segalanya, eklamsia. Sebuah komplikasi berbahaya dari preeklamsia yang sering luput dari perhatian, tetapi nyata bisa merenggut nyawa ibu dan bayi sekaligus. Kisah ini tidak berdiri sendiri. Data dari World Health Organization tahun 2021 menyebutkan lebih dari 70.000 ibu dan 500.000 bayi meninggal setiap tahun akibat preeklamsia dan eklamsia. Di Indonesia, kondisi ini masih menjadi penyebab utama kematian ibu. Ironisnya, banyak kasus sebenarnya bisa dicegah jika tanda awal dikenali lebih cepat. Namun gejala awalnya sering disalahartikan, seperti bengkak pada kaki, sakit kepala, atau tekanan darah yang sedikit naik. Kebanyakan orang menganggap itu wajar saat hamil. Padahal, menurut American College of Obstetricians and Gynecologists tahun 2020, pembengkakan berlebihan disertai hipertensi di atas 140 per 90 mm merkuri adalah sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan. Preeklamsia bukan sekadar tekanan darah tinggi pada kehamilan. Ia adalah penyakit kompleks yang melibatkan kegagalan plasenta dalam membentuk pembuluh darah yang sehat sejak awal. Harvard Medical School tahun 2019 menjelaskan bahwa ketika plasenta tidak berkembang optimal, tubuh ibu merespons dengan melepas zat inflamasi yang merusak pembuluh darah. Dampaknya, aliran darah ke organ vital seperti ginjal dan hati terganggu, menyebabkan tekanan darah melonjak, protein keluar lewat urin, dan risiko komplikasi serius meningkat. Analogi sederhananya seperti rumah yang terlihat kokoh dari luar, tapi kabel listrik di dalam tembok sudah terbakar. Tidak terlihat, namun diam-diam menghancurkan. Sayangnya, stigma di masyarakat sering memperburuk keadaan. Banyak ibu yang dianggap banyak mengeluh ketika menyampaikan keluhan sakit kepala atau pandangan kabur. Ada pula keluarga yang menunda membawa ke rumah sakit karena alasan biaya. Akibatnya, ibu datang dalam kondisi sudah sangat gawat. Padahal, WHO tahun 2018 menegaskan pemeriksaan antenatal care rutin dengan pengukuran tekanan darah dan urin setiap kunjungan adalah strategi paling efektif mencegah kematian akibat preeklamsia. Sayangnya, di banyak daerah pemeriksaan ini hanya dianggap formalitas, tanpa kesadaran akan pentingnya hasilnya. Kembali ke gadis muda dalam kisah ini. Setelah kejang, dokter segera melakukan operasi sesar darurat. Bayi lahir prematur dengan berat hanya 1,4 kg harus dirawat di NICU dengan bantuan ventilator. Sementara sang ibu koma di ICU, tubuhnya dipenuhi selang infus dan mesin bantu napas. Sang suami hanya bisa berdoa, berharap istrinya selamat. Dokter berkata jujur, risikonya tinggi, kami sudah melakukan yang terbaik. Bayangkan perasaan seorang suami muda yang baru setahun menikah, kini harus menatap wajah istrinya yang terbaring tanpa kesadaran, sekaligus menatap bayinya yang kecil berjuang untuk hidup. Kontroversi seputar preeklamsia juga banyak terjadi di dunia nyata. Media sosial seringkali mempopulerkan klaim bahwa kondisi ini bisa diatasi hanya dengan minum air kelapa muda atau herbal tertentu. Padahal, tidak ada bukti ilmiah kuat yang mendukung klaim tersebut. Meta-analisis di The Lancet tahun 2019 menunjukkan bahwa suplementasi kalsium dapat menurunkan risiko preeklamsia hingga 50% pada populasi dengan konsumsi kalsium rendah. Studi lain di Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism tahun 2020 juga menemukan hubungan antara defisiensi vitamin D dengan peningkatan risiko preeklamsia. Tetapi semua itu bersifat pencegahan, bukan pengganti pengobatan medis saat penyakit sudah terjadi. Mengabaikan perawatan medis demi mitos justru bisa berakibat fatal. Lalu muncul pertanyaan, apakah preeklamsia murni genetik atau akibat gaya hidup? Jawabannya adalah kombinasi. Penelitian University of Cambridge tahun 2018 menemukan faktor genetik memang memengaruhi risiko.
Jika ibu atau saudara perempuan pernah mengalami preeklamsia, risikonya lebih tinggi. Namun gaya hidup juga berperan besar. Obesitas, diabetes, kurang aktivitas fisik, dan pola makan tinggi garam meningkatkan kemungkinan terjadinya. Jadi ibarat perjalanan, genetik adalah peta jalan, tetapi gaya hidup adalah kendaraan yang menentukan seberapa cepat kita sampai di titik berbahaya. Tragisnya, kisah ibu muda ini tidak berakhir indah. Meski bayinya bertahan hidup setelah berminggu-minggu di NICU, sang ibu tidak pernah sadar kembali. Setelah 10 hari berjuang, nyawanya tak tertolong. Bayi itu kini diasuh oleh sang ayah dan neneknya. Setiap kali memandang wajah anaknya, sang ayah hanya bisa berkata lirih, "Kamu adalah warisan terakhir dari ibumu." Kisah ini memang menyayat hati, namun perlu diceritakan agar kita sadar betapa seriusnya ancaman preeklamsia. Edukasi kesehatan bukan sekadar teori, melainkan penyelamat nyawa. Jika kamu seorang calon ibu, jangan abaikan tanda-tanda tubuhmu. Jika kamu seorang suami, jadilah pendukung yang memastikan pasanganmu mendapat pemeriksaan rutin. Jika kamu anggota keluarga, jangan pernah meremehkan keluhan seorang ibu hamil. Dukungan kecil bisa menyelamatkan 2 nyawa sekaligus. Preeklamsia bisa dicegah, bisa dikendalikan, dan bisa ditangani bila dikenali sejak awal. WHO tahun 2022 menegaskan bahwa investasi terbesar bagi bangsa adalah menjaga kesehatan ibu, karena ibu yang sehat melahirkan generasi yang sehat. Jangan tunggu tragedi baru kita peduli, jangan tunggu kehilangan baru kita sadar bahwa nyawa seorang ibu begitu berharga.